jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan kami di Diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Uni Kawasan Barat. Dan saat ini kita sudah masuk ke pekan kedua dengan topik keluarga. Dan sepanjang triwulan ini kita membahas tentang pendidikan. Apa hubungannya pendidikan dengan keluarga? Kita akan berdiskusi bersama dengan Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Bella, pemirsa dimanapun Anda berada. Nah Pendeta, ini kita langsung masuk ke Sabat Petang ya. Pembahasan tentang keluarga sangat menarik karena pekan lalu kita sudah membahas tentang pendidikan dan tiba-tiba ini keluarga. Mungkin kalau kita bisa mendengar ini seperti, loh apa hubungannya pendidikan? Karena biasanya orang berpikir pendidikan itu adalah di sekolah, lebih ke akademik ya Pendeta. Dan kenapa di pekan ini membahas tentang keluarga? Apa hubungannya pendidikan dengan keluarga? Silakan Pendeta. Baik, Bella dan pemirsa, ingat pekan lalu kita bicarakan bahwa pendidikan Kristen ya, pendidikan Kristen bukan berarti mengabaikan pendidikan, bukan itu poinnya. Pendidikan Kristen itu adalah pendidikan sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Jadi pekan lalu kita bicarakan bahwa ruang kelasnya itu adalah Taman Eden, lalu bukunya itu adalah alam, lalu kepala sekolahnya, gurunya, mentornya itu adalah Allah sendiri. Tetapi masalahnya adalah kita sudah berdosa sekarang. Nah, di pelajaran Sabat Petang mengatakan bahwa idealnya manusia itu harus selalu belajar. Makanya ada sebutan mengatakan belajar itu tidak dibatasi oleh umur. Saya pernah ada teman satu alumnus saya, satu alma mater maksud saya, satu alma mater waktu saya ambil S3 di Jakarta ini saya wisudanya. Dia sempat mengajar juga di alma mater kami ini, seorang ibu. Dia kalau saya tidak salah ingat mulai kuliah ambil S3 itu di atas 60 tahun. Jadi dia katakan sekolah itu, belajar itu tidak dibatasi oleh umur. Itu mengartikan bahwa idealnya manusia itu harus selalu belajar. Nah, sebetulnya di Taman Eden pun sudah ada konsep belajar itu di rumah tangga karena Adam itu dikatakan anak Allah. Berarti penciptanya itu disebut Bapa. Di sana ada hubungan antara orang tua dan anak. Konsep itu juga sebetulnya yang terjadi sekarang. Ingat pekan lalu Bella yang pernah kita bicarakan bahwa ada sesuatu yang hilang dikembalikan lagi. Apa karakter Yesus Kristus? Ya karakter Kristus. Buah-buah roh Galatia pasal 5 ayat 22 itu ya. Karakter buah-buah roh. Nah, dengan berjalannya waktu seperti saya katakan tadi bahwa ruang kelasnya itu sekarang bukan hanya alam, tetapi di rumah tangga, di keluarga. Jadi tidak heran ada sebutan mengatakan bahwa sekolah yang pertama bagi anak-anak itu adalah rumah tangga, di keluarga. Di keluarga itu sekolah yang pertama. Lalu guru yang pertama yang mengajar anak-anak itu adalah orang tuanya. Itu konsep yang disampaikan di dalam pelajaran hari Sabat Petang ini. Intinya adalah idealnya manusia itu selalu belajar. Dan ternyata bukan cuman dari sekolah saja ya Pendeta, tapi ternyata kehidupan ini sendiri pun kalau kita baca di Sabat Petang menuliskan bahwa kehidupan kita pun itu adalah suatu pembelajaran, suatu pendidikan ya Pendeta. Dan ternyata orang tua selalu berpikir, nggak apa-apa, yang penting mereka di sekolah, mereka belajar, tanpa ternyata orang tua sadar bahwa yang pegang peranan itu awalnya tuh ternyata orang tuanya. Tapi banyak yang saat-saat sekarang ini, banyak orang tua yang ya udah yang penting anak saya kursus, yang penting anak saya sekolah, atau yang penting anak saya ikut kegiatan di gereja. Tapi mereka lupa bahwa ternyata mereka inilah yang menjadi dasar dari pendidikan si anak untuk bertumbuh ya Pendeta. Dan itu berkesinambungan dengan pelajaran hari Minggu tentang keluarga yang pertama. Dan keluarga yang pertama ini tadi juga Pendeta sudah sempat singgung, saya juga sempat baca juga diskusi sekolah sahabat kita. Di sekolah sahabat kita menuliskan bahwa ternyata
keluarga pertama yang ada di surga itu pun bukan kita kan berpikir Adam dan Hawa itu adalah keluarga, tapi ternyata kita lupa bahwa sebenarnya Allah di saat menciptakan Adam pun itulah sudah terjadinya keluarga, ayah dan anak. Dan pendeta bisa lebih jelas lagi. Baik, jadi sebuah negara yang kuat itu banyak ditentukan oleh kuatnya sebuah rumah tangga. Lalu sebuah gereja yang kuat itu banyak ditentukan oleh berapa kuat rumah tangga itu, keluarga-keluarga itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum anak-anak keluar dari rumah, sebelum kita keluar dari rumah akan akan bergabung, bersosialisasi dengan orang-orang di luar rumah kita itu dasarnya adalah di rumah. Jadi kalau ada contohnya anak-anak yang susah diatur di luar rumah, mungkin ada satu sistem yang perlu dipelajari di mana? Di dalam rumah. Ada satu sistem mungkin yang perlu diperbaiki pada saat mereka dalam rumah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita kembali ke kata dasar pendidikan itu kan kata dasarnya didik. Jadi saya tadi buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, didik itu artinya pelihara dan melatih. Jadi pendidikan itu ada di rumah. Bagaimana anak-anak itu dipelihara di rumah. Lalu bagaimana anak-anak juga dilatih. Dilatih untuk apa? Kalau pelajaran sekolah sahabat kita katakan, dilatih untuk menghormati satu dengan yang lain, dilatih untuk menolong satu dengan yang lain, dilatih untuk saling menghargai satu dengan yang lain, belajar doktrin di sana, beribadah, lalu persekutuan, evangelisasi, dan juga pelayanan. Itulah pendidikan atau latihan lah ya. Latihan yang harus diajarkan pada waktu di rumah. Saya sering katakan ini Bella dan juga pemirsa, dulu orang yang paling cerewet di dunia itu mama saya. Kenapa? Bayangkan, saya anak laki-laki satu. Saya selalu sampaikan ilustrasi ini. Saya anak laki-laki satu-satunya, orang Batak. Biasanya itu dimanja, bebas, suka-suka aja. Tapi di rumah, saya disuruh cuci piring, nyapu, ngepel, cuci baju saya enggak. Tapi kalau cuci piring, nyapu, ngepel itu kami harus lakukan. Kenapa kami dengan saya punya adik. Jadi, begitu keluar, contohnya camping sama teman-teman, dapat jadwal istilah dulu korpe ya, saya nggak tahu sekarang masih berlaku atau enggak, itu jadwal cuci piring ya nggak komplain, jadwal bersihin tenda ya nggak komplain juga. Kenapa? Karena memang sudah dilatih di rumah, sudah terbiasa di rumah. Tapi kalau kita balik di rumah biasa santai-santai, lalu tiba-tiba keluar ke sana harus melakukan tugas sesuai jadwal di perkemahan, akan lakukan tapi berat. Iya. Itu satu. Lalu yang kedua, salah satu contoh, bukan berarti keluarga kami keluarga yang baik, bukan itu. Saya ingat almarhum saya punya bapak dengan mama saya, khususnya saya punya bapak almarhum, katakan begini, jangan pernah di rumah itu memanggil saudaramu dengan sebutan istilah. Contohnya seperti apa? Contoh kan warna kulit saya hitam, terus dipanggil, black, contohnya gitu kan. Iya. Saya punya ayah bilang gini, kalau tidak panggil kakak, abang. Itu saja. Itu menunjukkan respect kepada saudara. Jadi kami terbiasa keluar kemanapun, kalau nggak panggil abang, kakak, sopan ya. Sudah terbiasa itu. Itu namanya apa? Pendidikan. Pelatihan. Dan jadi kita pelihara anak-anak di rumah itu dengan cara melatih mereka untuk respect, melatih mereka untuk teratur di dalam tadi itu kalau ada kegiatan-kegiatan dan apa sebagainya. Lalu ini contoh-contoh saja ya Bella dan pemirsa apa yang harus dilatih di rumah. Contoh kayak seperti doktrin lah. Di rumah kami memang sudah dibiasakan bahwa belajar firman Tuhan itu perlu, ya perlu.
belajar firman Tuhan itu tidak harus rame-rame, tidak harus grup, tidak harus seperti itu. Ya, intinya belajar, mau personal, waktunya pun silahkan fleksibel. Tapi ada juga sekali waktu kami harus harus duduk bersama untuk menunjukkan kebersamaan. Poinnya yang saya maksud adalah bahwa rumah tangga itu, keluarga itu adalah tempat pelatihan pertama bagi anak-anak. Bagi apa? Bagi anak-anak. Di situ bagaimana kita merasa dihargai, bagaimana kita menghargai orang lain, ya. Lalu bagaimana kita juga peduli sama orang lain. Ya, contoh lagi nih, contoh Bella ya, dan pemirsa, maaf, bukan katakan kembali keluarga kami yang menjadi panutan, bukan, tetapi ini yang saya alami. Contoh seperti di rumah, kami keluarga sederhana, keluarga pendeta. Jadi kalau dulu Bella, kalau musim rambutan, itu dibagi rata, bukan dibagi dua. Beda bagi dua, beda bagi rata. Kalau bagi dua kan seperti saya katakan, ada 10, sana 9, ini 1, itu bagi 2. Bukan bagi rata. Jadi, kalau bagi rata itu sana 10, ada sana 5, ini 5. Nah, kami dibagi rata. Sudah? Dan bertanggung jawab dengan ya bagiannya. Jadi, kalau punyamu habis, ya sudah, jangan ganggu punya saudaramu. Kecuali saudaranya mau kasih. Nah, jadi, di mana itu dilatih? Itu di rumah. Dan itu salah satu bentuk bagaimana membesarkan anak di rumah. Dan saya sangat bersyukur punya orang tua seperti mereka. Memang nilai-nilai moral ya pendeta itu sangat penting ya di keluarga, karena kalau kita tidak punya keluarga atau tidak diajarkan oleh orang tua dari semasa kecil, siapa lagi? Karena bagaimana kita sekarang juga itu terbentuk dari bagaimana kita yang dulu. Betul. Dan memang itu sangat penting untuk saya juga pribadi yang belum berkeluarga dan nanti akan punya keluarga. Jadi, nanti ya, oke. Jadi mengingat gitu bahwa ternyata memang ini tidak bisa diabaikan. Justru ini sangat penting untuk lebih difokuskan lagi. Lalu tambahan Bella, kalau masih ada waktu dan pemirsa, sampai sekarang saya suka yang namanya aktivitas outdoor. Naik gunung lah, walaupun bentuk badan sekarang sudah berbeda dengan dulu. Tapi kalau berbau outdoor tuh saya sangat suka. Kenapa? Saya ingat pengalaman saya waktu anak-anak dengan saya punya orang tua. Kebetulan waktu itu orang tua saya guru di Naripan, jadi hari Sabtu, hari kebaktian kita itu dia free. Free dalam arti bukan seperti pendeta yang sibuk. Jadi setiap Sabat sore, sebelum tutup Sabat, saya punya bapak ini selalu ajak kami jalan-jalan. Jalan-jalan, kami dulu tinggal di Bandung, di Jalan Cihamplas. Tidak seperti sekarang ramainya, dulu sepi, dingin. Jadi sore-sore kami jalan dari rumah, kami tinggal di Cimaung dulu, ada Gang Cimaung di bawah. Jalan, lalu ada taman di sana, kami duduk-duduk di situ, ngobrol-ngobrol. Saya punya bapak cerita sana sini. Setelah tutup Sabat, kami makan bubur kacang hijau. Hampir setiap Sabat seperti itu. Jadi sampai sekarang terkesan bahwa alangkah nikmatnya di alam itu. Dan waktu anak kami, Jeremy masih kecil, itu juga yang kami lakukan. Ya, ayo kita makan di luar. Ya makannya di luar, makanannya bawa dari rumah. Jadi, walaupun Jeremy tidak seperti saya, suka ke alam. Poin saya adalah, rumah adalah tempat latihan. Itu aja poinnya. Latihan untuk mencintai alam, latihan untuk belajar gimana menghargai alam, dan banyak lagi. Nah, ini juga keluarga pertama ini dan masa kanak-kanak Yesus. Kita pasti penasaran kan? Maksudnya saya sendiri pun sebenarnya penasaran pendeta. Bagaimana masa kanak-kanak Yesus? Bagaimana dia bisa dididik dan bertumbuh menjadi seorang yang bisa menjadi panutan, karena kan namanya manusia ya pendeta, walaupun juga orang tua sudah mendidik atau apapun dengan lingkungan semakin dia bertumbuh pasti banyak sekali gangguan-gangguan. Dan bagaimana masa kanak-kanak Yesus ini membuat dia bertumbuh dengan prinsip yang tetap ada, yang sudah dibekali oleh orang tua. Dan itu dibahas di hari Senin, masa kanak-kanak Yesus. Baik. Bella dan pemirsa, kalau kita pelajari Sekolah Sabat hari Senin, di sana jelas dikatakan bahwa
tidak terlalu banyak cerita tentang Yesus waktu masih anak-anak. Tetapi yang banyak diceritakan bukan Yesusnya. Yang banyak diceritakan tentang ibunya, Maria. Itu ada 3 ayat di sana ya, Lukas 1 ayat 26, Lukas 1 ayat 46, dengan Matius 1 ayat 18. Di sana diceritakan bagaimana Maria pada waktu mendapatkan kabar dia mengandung, lalu bagaimana waktu Yesus lahir. Ada satu reaksi yang sangat menarik dari Maria. Dia katakan, oh memang Tuhan itu luar biasa. Walaupun mungkin Bella tidak rasakan, mungkin pemirsa juga sebagian tidak rasakan, tapi ada juga sebagian rasakan. Bayangkan mereka belum menikah, lalu tiba-tiba dikatakan sudah mengandung. Apa kata orang gitu, apa kata dunia. Tetapi yang menarik adalah Maria katakan apa? Oh, ya bahasa sederhana saja, nanti pemirsa dan yang lainnya boleh baca di rumah Lukas 1 ayat 26, Lukas 1 ayat 46, dan Matius 1 ayat 18. Dia selalu mengatakan bahwa Tuhan itu selalu hal yang luar biasa. Jadi dari situ indikasinya bahwa Maria juga dan Yusuf selalu mengeluarkan statement-statement yang positif yang didengar oleh Yesus. Sehingga Yesus selalu berpikir positif. Nah, pada saat anak berpikir positif, dia punya progres pemikiran itu akan lebih maju dengan apa? Dengan cepat. Itu hal yang menarik yang saya lihat. Kalau kita lihat cerita di Lukas pasal 2 ya, mungkin di sini tidak ada. Tapi Lukas pasal 2 pada waktu Yesus umur 12 tahun dibawa ke Ka'bah, lalu Yesus hilang waktu itu kan. Oh, iya. Ada hal yang menarik di sana di Lukas di akhir cerita itu. Dan kenapa dicatat di situ? Banyak yang Maria tidak mengerti, tapi Maria diam. Dia nggak ngomel sana sini. Ya maaf, saya katakan seperti ibu zaman sekarang. Oh, kalau nggak dapat apa yang diinginkan ngomel. Tapi Maria sangat apa? Dia diam saja. Kembali poin saya adalah anak-anak itu perlu dilatih. Pelatihnya itu adalah orang tuanya. Pelatihnya itu adalah orang tuanya. Dan pelatih yang paling dekat kepada anak itu adalah ibunya, mamanya. Jadi hati-hati para ibu terhadap anaknya gitu. Itu ya dari pelajaran hari Senin ini, masa kanak-kanak Yesus, memang tulisan Roh Nubuat katakan sih dia tidak pernah pergi ke sekolah nabi-nabi ya. Mungkin dalam bahasa kerennya sekarang homeschooling dia. Homeschooling. Tapi poin saya bukan homeschoolingnya, poin saya adalah apa yang diajarkan kepada anak itu. Itu poin yang saya sampaikan. Tapi menarik ya, maksudnya dengan melihat Maria yang mendidik anaknya, mendidik Yesus pada saat itu, Maria tahu bahwa sebenarnya Yesus ini sudah diberikan hikmat oleh Tuhan. Tapi sebagai ibu, dia tetap menjalankan tugasnya. Padahal mungkin dia tahu sebenarnya Tuhan itu, kalau di sekolah sahabat bilang bahwa Yesus sebenarnya sudah diberikan hikmat yang hanya oleh Tuhan saja diberikan. Cuman luar biasanya Maria dengan banyak keterbatasannya, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu. Dan itu mungkin saya tambahkan itu, Bella, maaf ambil waktu sedikit. Ya memang Yesus sudah diberi hikmat, tapi Maria berperan juga membentuk hikmat itu. Sama seperti Samson. Oh jelas, Alkitab katakan dan Tuhan bicara langsung kepada ibunya Samson. Samson itu rambutnya jangan dipotong, jangan minum anggur, itu jelas. Artinya hikmat sebenarnya diberikan kepada Samson. Tapi problemnya adalah Samson tidak dilatih untuk mengekang dirinya. Itu problemnya, tidak dilatih ya. Sehingga dia selalu arogan. Ya, sehingga di akhir kehidupan Samson, demi apa ya saya katakan, mungkin dia mau membalaskan rasa sakit hatinya, banyak orang yang mati. Poin saya adalah sama-sama diberikan, tapi yang satu dilatih, yang satu tidak dilatih. Baik, terima kasih pendeta. Lanjut ke hari Selasa, komunikasi. Wah ini komunikasi ini kita baru baca judulnya aja sebenarnya kita udah tahu ya komunikasi itu penting.
Silakan pendeta. Ya, bukan karena saya Departemen Komunikasi ya, Bella, dan bukan karena kita sekarang berada di Departemen Komunikasi. Menurut saya komunikasi itu sangat vital. Ya. Jadi pernah sekali waktu di satu daerah, di satu acara, seminar komunikasi, ada salah satu pemimpin daerah itu katakan demikian, kata sambutan dia. Kalau di gereja kita, sekolah sahabat adalah jantung kerohanian. Lalu penata layanan adalah darah daripada apa? Kerohanian. Lalu dia tanya, kalau komunikasi apa? Katanya. Saya diam aja. Nah, bagian saya bicara, saya katakan, komunikasi itu adalah panca indera. Komunikasi akan tahu apa yang terjadi. Yeah. Komunikasi akan merasakan apa yang terjadi. Komunikasi juga harus pintar menyampaikan satu informasi supaya orang tidak jadi jantungan. Iya, betul. Poin saya adalah komunikasi sangat penting. Betul. Jadi, seorang guru, seorang pendidik, problemnya itu bukan hanya di berapa banyak yang dia tahu tentang pengetahuan. Yang jadi masalah adalah pada waktu dia menyampaikan itu kepada yang pendengar. Kepada yang dilatih, nah itu yang menarik. Seandainya Bella bertanya, pendeta suka nonton film nggak? Suka. Film jenis apa? Saya suka film on based story ya. Ceritanya apa? Berdasarkan cerita nyata. Dan saya paling suka dan paling sering nonton film itu yang ada hubungannya dengan coach. Ada pelatih dengan atlet yang tadinya dia tadinya dia diremehkan, lalu karena ada pelatih itu dia menjadi yang terkenal, lalu tim itu pun bisa apa? Saya lihat di sana bahwa pelatih itu seorang komunikan yang baik. Komunikan yang baik, dia mengerti siapa yang dilatih. Ini yang sangat inti. Allah kita sangat mengerti keadaan kita, sehingga Dia memberikan cara untuk memperkenalkan dirinya dengan cara apa? Alam, ya kan? Alam, lalu Alkitab dan juga Yesus sendiri. Nah, sehubungan dengan rumah tangga, keluarga, orang tua harus pintar mengkomunikasikan apa yang harus dibuat di rumah tangga mereka. Lalu yang kedua, orang tua yang baik harus mengerti karakter daripada anak-anaknya. Nah, yang sering terjadi adalah orang tua menuntut anaknya harus mengerti orang tuanya. Sehingga tidak heran banyak orang tua yang selalu main kasar. Kasar tidak sama dengan disiplin tidak sama dengan kasar. Ya, disiplin tidak sama dengan keras, itu berbeda. Disiplin itu adalah tetap di prinsip, tetapi cara menyampaikannya itu yang perlu dipelajari. Jadi di pelajaran Sekolah Sahabat kita hari Selasa banyak di sini tulisan-tulisan mengatakan bahwa mengkomunikasikan pelajaran itu penting. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, membangun hubungan itu sangat penting. Saya tidak tahu di zaman Bella masih musim nggak berlaku sebutan seperti ini. Sebelum kamu ikuti mata kuliahnya, mata pelajarannya, sukai dulu gurunya. Kalau sudah kita nggak suka sama gurunya, mau ngomong apapun itu, kita nggak mau dengar. Saya mau ceritakan dua pengalaman Bella dan pemirsa. Saya termasuk orang yang menyesal lah ya. SD, SMP, SMA tidak belajar matematika dengan baik. Kenapa? Karena saya nggak suka dengan gurunya. Apa-apa cubit. Apa-apa cubit. Dia udah nggak suka duluan sama gurunya. Jadi itu. Lalu waktu saya melanjut sekolah, ada salah satu dosen kami, hari pertama waktu dia berdiri langsung bilang gini, kalian gak usah banyak tanya deh. Sebelum kalian tanya saya udah jawab semua katanya. Jadi kan udah gak enak duluan. Kalau orang muda katakan udah bete duluan kan. Jadi saya terus terang nilai dari dia nggak bagus. Dan jadi membangun
hubungan itu sangat baik sekali. Dan itu saya terapkan, Bella dan pemirsa, waktu saya gembala jemaat sekaligus merangkap guru. Saya bangun hubungan baik dulu dengan saya punya murid-murid. Bagaimana caranya? Pertama saya katakan di ruangan kelas, kalian akan saya kasih nilai 10 di rapor. Udah seneng duluan kan? Jamin, saya bilang. Tetapi akan mulai masuklah prinsip-prinsipnya dan saya lihat itu sangat efektif sekali. Dan saya banyak membangun hubungan baik kepada anak-anak di kelas itu yang boleh dikatakan tanda kutip nakal. Dan kalau kita bilang puji Tuhan, beberapa dari mereka itu sekarang sudah menjadi pendeta. Beberapa, bukan saya katakan karena peran saya, bukan itu poin saya. Poin saya adalah saya selalu berusaha untuk mengkomunikasikan dengan baik, lalu membangun hubungan dengan baik, sehingga apapun yang mau kita katakan itu akan diterima dengan apa? Dengan baik. Kenapa saya katakan bukan karena saya mereka mau jadi pendeta, karena untuk jadi pendeta itu kan pilihan masing-masing. Ya, pilihan masing-masing. Jadi di pelajaran hari Selasa ini adalah hal yang terpenting adalah bukan berapa banyak ilmu yang kita punya. Bukan berapa dahsyatnya Allah itu, bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana Allah menyatakan kepada siapa? Kepada kita. Itu yang paling penting. Jangan juga anak baru umur 2-3 tahun sudah banyak aturan main di rumah. Semua serba tidak boleh. Ya, ada caranya yang apa? Yang perlu kita pelajari. Ini pengalaman dari keluarga kami. Maaf kalau saya katakan, karena bicara keluarga kan. Saya punya orang tua. Saya punya bapak tidak banyak ngomong. Saya terakhir dipukul itu kelas 2 SMP. Itu pun waktu saya dipukul, saya punya bapak yang nangis. Dia yang nangis. Tetapi sebelum aturan main dijalankan, kami duduk dulu bersama semua. Oke, contohnya berangkat sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa, di rumah harus ada jam berapa, ibadah jam berapa, itu sudah dibicarakan. Salah satu contohnya adalah pulang ke rumah, sudah di rumah paling lama 7:30 malam. Paling lama, walaupun ya namanya anak-anak ada aja dilanggar kan. Kenapa? Karena mau ibadah kebaktian malam. Lalu hari Jumat, paling lambat 5:30 sudah di rumah. Yang diterapkan oleh orang tua saya adalah, kalau saya datang terlambat, dia tidak pernah marah, keluarkan, enggak. Mereka duduk di sana, menunggu saya datang. Jadi kalau saya datang jam 8, mereka masih duduk di sana. Setelah itu, duduk, lalu saya punya orang tua bilang, Fit, lihat, gara-gara kamu tidak datang 7:30, kami nunggu di sini sampai jam 8. Jadi, ada rasa gimana ya, bertanggung jawab, bukan rasa bersalah, rasa bertanggung jawab dengan situasi yang terjadi itu gitu. Oke, itu Bella dari pelajaran hari di Selasa. Mungkin masuk kepada hari yang berikutnya. Nah, tadi pendeta juga bicara tentang orang tua, contoh dari orang tua pendeta. Dan itulah yang sekarang kita mau pelajari juga di Rabu, peranan orang tua. Dan sekarang zaman-zaman saat ini kan banyak, ya saya tidak mau mengangkat soal emansipasi atau yang berhubungan dengan itu. Cuman banyak sekarang peran-peran yang sudah tidak pada tempatnya. Saya juga tidak bilang pada tempatnya yang mana yang semestinya. Cuman bagaimana yang sesuai dengan Alkitab. Peranan orang tua yang seperti apa yang harus kita jalankan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Silakan. Baik. Di sini banyak ayat ya, di Efesus 6 ayat 4, Amsal 31 ayat 10. Ya, pemirsa boleh bacalah di rumah ayat-ayat itu ya. Dan juga Bella. Prinsipnya di sini adalah orang tua harus menjadi contoh. Contoh dalam hal apa? Banyak sekali. Contoh dalam banyak hal sekali. Karena ini bicara orang tua ya, apa yang saya alami di rumah lah dulu waktu saya anak-anak, itu yang saya mau ceritakan. Jadi contohnya saya punya orang tua, kalau ibadah, tidak akan mulai ibadah kalau dia tidak pakai baju lengkap. Dia harus pakai celana panjang, dia harus pakai baju kemeja. Dan
harus selesai mandi, baru ibadah. Lalu ya namanya saya, namanya si anak-anak, kenapa harus gitu? Kan kita mau menghadap Tuhan. Ya juga ya dalam hati saya kan. Walaupun terus terang aja sampai sekarang saya susah ngikutin seperti itu. Jadi entah pagi, entah malam, memang dia siap untuk beribadah, bertemu dengan Tuhannya. Dia tuh siap sekali gitu. Itu menjadi apa? Menjadi contoh. Lalu yang kedua, terus terang sampai sekarang saya belum bisa terapkan seperti itu. Dia memberi contoh tapi saya kagumi tapi saya belum bisa terapkan. Nah, yang saya terapkan adalah contoh yang lain. Terus saya katakan tadi di pelajaran hari Selasa ya, bahwa saya terakhir dipukul itu SMP. Terakhir dipukul. Walaupun ya namanya anak sekolah lah ya, anak laki-laki, ada aja tingkah yang bikin dia pusing. Yang dilakukan hanya berdoa, tidak ada yang lain. Maaf saya katakan ini mudah-mudahanlah tidak berubah. Sampai sekarang Bella, saya belum pernah pukul anak saya loh. Boleh tanya nanti gitu. Yang kami lakukan adalah saya dengan bapak saya, kalau ada masalah duduk bersama, ngobrol, solusinya bagaimana, ayo jalankan. Dan itu saya terapkan kepada anak saya. Oke, kalau ada masalah dia selalu cerita sama dia, ada masalah begini, saya kasih pandangan begini, sudut pandang begini. Oke, selebihnya kamu jalankan, Jer. Tetapi ini yang menarik lagi. Pada waktu ayah saya katakan, oke jalankan, dia tidak pernah tinggalkan saya. Tapi tidak juga saya didampingi secara langsung. Dia biarkan, biar dia tambah dewasa. Tapi begitu saya jatuh, dia tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya itu juga contohkan kepada anak saya. Saya biarkan dia. Banyak hal. Masalah cewek lah, masalah sekolah, apa macam-macam, banyak hal. Tapi kan pendeta, maaf saya harus potong. Zaman sekarang pendeta, dan nggak banyak juga di keluarga Kristen khususnya. Bagaimana sekarang suami istri ya, karena ini peranan orang tua. Bagaimana orang tua sekarang kayak ya udahlah biar suami aja yang marah ke anaknya. Jadi perannya tuh kayak udah atau kayak biar mamanya aja lah atau. Oke. Jadi benar Bella. Nanti mudah-mudahan dalam waktu cepat Bella ikut konseling pranikah ya. Mudah-mudahan lah. Maksud saya begini, bukan berarti harus nih, bukan itu poin saya adalah sekali waktu Bella akan ikut konseling pranikah. Di dalam satu mata pelajaran di konseling pranikah itu adalah disiplin. Nah pertanyaannya adalah siapa yang mendisiplin anak dan siapa yang akan menjalankan disiplin anak. Itu dibicarakan di sana. Nah sebelum kita punya anak, orang tua harus bicarakan itu. Oke, siapa yang buat aturan main, siapa yang akan menjalankan disiplin itu harus dibicarakan. Nah, yang diterapkan orang tua saya adalah, yang lebih banyak cerewet itu mama saya. Kenapa? Kan begitu, analisanya kenapa. Jadi saya punya bapak katakan begini, bagaimanapun sakit hatinya anak sama mama, itu akan berbalik lagi. Karena apa? 9 bulan di kandungannya. Darahnya itu. Maksudnya, ya memang itulah. Tapi kalau bapak marah-marah sama anaknya, kalau clash, itu susah baikan. Nah makanya, di keluarga kami dulu, yang membuat aturan main itu kami bersama, lalu yang menerapkan sanksi itu adalah mama saya. Dan kalau ada masalah kebijakan-kebijakan saya punya bapak. Dan sampai sekarang ya kami aman-aman saja gitu. Iya, ternyata aman-aman memang saja. Harus ada peran-peran sendiri. Iya. Jangan semuanya mau semua. Dan saya ingat itu aturan main di rumah kami. Bukan berarti harus ya. Ini apa yang saya alami. Karena ini pelatihan. Jadi di keluarga kami waktu itu bilang gini, kalau ada satu anak bersalah, orang tuanya mau tegur, kakak-kakaknya ini suruh pergi. Oh, jangan di depan kakak. Jangan di depan mereka. Kenapa? Kesannya dia dipermalukan. Iya, betul. Itu. Karena harga diri itu anak tetap perlu. Itu yang perlu. Lalu yang kedua, contoh orang tua saya, dia tidak pernah menegur kami di depan umum. Walaupun kami melakukan hal-hal yang tidak benar di depan umum. Ya, saya udah perlu ceritakan di sinilah. Masalahnya tegur di rumah. Dan Bella tahu dan pemirsa tahu,
Saya udah takut pulang ke rumah. Ini udah, saya pikir cari alasan apa. Nah, biasa kan anak gampang cari alasan. Jadi saya pulang pelan-pelan ke rumah. Ya itu tadi, saya pulang agak lambat. Mereka masih duduk di situ. Sampai saya pulang. Setelah saya buka pintu, saya kaget kan. Oke, udah datang si David. Ayo, duduk. Kita sekolah sahabat. Aduh, saya punya perut, udah sakit perut lah ya. Sudah sakit perut terus bilang. Oh, saya udah mikir apa yang mau saya jawab. Ya. Setelah selesai, saya punya bapak katakan, oke, adik saya suruh, udah kamu ke kamar, jangan dengar-dengar. Lalu kami duduk bertiga, saya, mama saya, dan papa saya. Dia tanya, tadi ada apa di sekolah? Oh, biasanya. Oh. Hanya itu. Oh, lalu apa? Tahu apa dia katakan? Papi ingin tahu gimana rasanya kamu diperlakukan orang seperti orang perlakukan sama orang kamu, seperti kamu perlakukan sama orang lain. Papi nggak akan bela. Nggak dipermalukan. Jadi harga diri itu, karena masih anak-anak begitu bela, harga diri itu ada. Hak itu harus dihargai. Itulah yang apa? Itulah peran orang tua menjadi contoh moral bagi siapa? Bagi anaknya. Lalu kalau ada orang ngomong, yang lain nggak boleh nyaut. Satu-satu ngomong. Jadi sampai sekarang kami kalau ada orang ini, ya diam aja gitu, biar aja dia ngomong. Setelah itu ya kita bagian ngomong. Gitu. Lalu hal yang saya dapatkan juga waktu di keluarga, jangan pernah larang anakmu bertanya. Kalau kamu tahu, jawab pertanyaannya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Dan hasilnya saya rasakan sekarang, Bella. Saya dengar dari gurunya Jeremy, anak kami, dan dosennya, dia bilang, pendeta, anak pendeta itu nanya melulu, katanya. Sampai pusing kami menjawabnya. Kalau nggak puas, dia nggak berhenti bertanya. Saya ketawa aja. Karena memang saya ada latih dari kecil, saya bilang sama mamanya, sama opungnya semua. Jangan larang dia bertanya. Kalau kita bisa jawab, jawab. Kalau tidak, bilang tidak. Untung buat dia, untung buat saya. Kenapa? Karena pertanyaan dia memacu saya untuk nambah pengetahuan. Betul. Kita masuk hari Kamis ya, pendeta ya. Jangan kamu lupa. Nah ini menarik nih, dari pembahasan sebelum-sebelumnya tiba-tiba jangan kamu lupa. Jangan kamu lupa apa ini, pendeta sebenarnya? Oke. Dan ini juga pesan buat Bella. Bella jangan lupa nanti kalau udah berkeluarga kan. Pasti pendeta, banyak belajar. Di pelajaran hari Kamis, tadi kan flow-nya jadi gini Bella. Tadi pekan lalu kita pelajari bahwa pendidikan itu ada di Taman Eden. Nah di Taman Eden itu kita bicara lebih kecil lagi, di sana ada sistem rumah tangga. Sistem keluarga. Apa buktinya? Anak Adam itu adalah anak Allah, Allah itu menjadi bapaknya, sudah ada. Nah, sekarang masuk ke dunia yang berdosa. Nah, di dunia yang berdosa ini, sistem rumah tangga itu tetap ada. Kita sudah bicarakan panjang lebar tadi, walaupun dalam bentuk pengalaman-pengalaman lah ya. Kalau ayat-ayat, pemirsa boleh bacalah dari sini. Kalau diulangi lagi kan makan waktu itu namanya. Oke. Jadi, orang tua itu harus menjadi contoh. Contoh dalam hal apa? Contoh di dalam hal jangan pernah lupa bagaimanapun keadaan kita sekarang, itu semua adalah tuntunan Tuhan. Itu yang perlu dilatih kepada anak-anak kita. Maaf saya katakan 1000 kali minta maaf. Saya bukan anti asuransi, tidak. Saya ikut asuransi. Saya ulang-ulangi ilustrasi ini, Bella. Di pelajaran sekolah sahabat yang lalu saya katakan. LNJW tidak larang masalah asuransi, silahkan ikut asuransi. Tetapi yang jadi persoalan adalah jangan kita bergeser ketergantungan kita kepada Allah kita itu kepada yang lain. Ini yang problem. Ya. Saya bukan mau mengkritisi orang tua zaman sekarang, bukan itu poin saya. Kalau orang tua zaman dulu, kalau anaknya itu kirim surat ke rumah, ke kampung, kasih kabar, Pak, Mak, sudah waktunya nih bayar uang sekolah. Apa yang mereka katakan? Kita berdoa lah ya, biar panen kita bagus. Jadi tanpa sadar, anak ini
selalu berpikir kalau ada masalah yuk kita berdoa yuk. Tapi, maaf sekali lagi minta maaf. Jangan salah mengerti dengan apa yang saya maksud. Dengan majunya pemikiran sekarang, tanpa sadar kita katakan kepada anak, udah tenang, punya asuransi, pendidikan apa segala macam. Jadi begitu ada masalah, orang tua atau siapa, mari kita berdoa. Forward. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk siapa? Biar selesai masalah kita. Kan kamu juga bisa sekolah. Bisa selesai sekolah gara-gara kita berdoa. Enggak. Asuransi kok. Saya bukan salahkan asuransinya. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah itu perlu. Itu salah satu kebijaksanaan orang tua untuk membuat anaknya tidak bermasalah dengan pendidikan. Kan begitu. Tetapi jangan lupa, utamanya itu adalah Tuhan. Utamanya itu adalah Allah. Itulah yang perlu diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Bangsa Israel dididik di padang gurun, dilatih di padang gurun untuk meninggalkan ketergantungannya kepada dewa-dewa di Mesir. Nah itu. Beralih kepada ketergantungan kepada Allah Abraham yang dulu. Nah, setelah mereka tiba di tanah Kanaan, mereka juga dilatih, dididik untuk mengingat bahwa mereka bisa keluar dari tanah Kanaan, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan oleh karena pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Itu yang perlu diingatkan kepada anak-anak Israel, juga kepada kita. Kita bisa seperti sekarang ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini. Dan maaf, ini kembali masalah keluarga. Itu selalu saya ajarkan kepada anak saya. Saya katakan, Jeremy, Dedi bisa di Jakarta bukan gara-gara Dedi hebat loh. Enggak. Karena memang Tuhan pilih Dedi ke sini. Artinya apa? Ya karena Tuhan. Lalu, saya katakan juga kepada Jeremy, apa yang kamu dapat sekarang, itu juga bukan gara-gara hebatnya Dedi, bukan gara-gara hebatnya kamu. Ya memang Tuhan kasih sama kamu. Dan itu juga yang diajarkan oleh orang tua saya. Bayangkan, Bella, dulu dia pendeta, lalu jadi guru, jadi kepala perpustakaan. Maaf kata, ini bukan curhat ya. Ini maksud saya bagaimana orang tua mengajarkan bahwa jangan lupa kan gitu. Iya. Bayangkan waktu orang tua saya menjadi penjaga perpustakaan, kami hanya makan nasi, kecap, dengan kacang goreng. Tapi orang tua saya katakan, ini semua adalah rencana Tuhan. Dan ini maksud saya bukan terlalu membangga. Ini apa yang kami alami ya, bukan membangga. Boleh tanya keluarga kami saya yang lain. Makan pagi, nasi, kan waktu itu baru-baru keluar mie instan tuh. Saya suka direbus, adik saya suka digoreng. Jatah hanya 1. Dibagi 2. Nah, yang menarik adalah orang tua saya selalu saya katakan, ini semua adalah rencana Tuhan. Ya. Lalu sempat juga saya mau penempatan dulu di Medan. Sempat tertunda. Saya sempat, namanya orang muda. Orang saya, sudah, Tuhan punya rencana. Seandainya orang tua saya ikuti, saya punya emosi, mungkin saya nggak di sini sekarang. Jadi kembali, Bella dan pemirsa, rumah tangga itu, keluarga itu tempat latihan. Coach-nya adalah orang tua. Apa yang perlu dilatih di sana, ingat bahwa Tuhan itu menuntun kita sampai sekarang. Itu hal yang paling penting. Nah, setelah itu dilatih kepada anak-anak, maka dengan sendirinya karakter daripada pencipta kita itu akan keluar. Terlihat dari kehidupan sehari-hari, menghargai orang, menolong, dan banyak lagi, seperti Galatia pasal 5 itu. Baik, Pendeta,
Silakan kesimpulan. Baik, pemirsa, mungkin kesimpulannya closing statement aja ya. Ya. Yang paling penting di dunia ini adalah keluarga. Ya. Bagaimana anak-anak akan keluar nanti banyak ditentukan bagaimana orang tua meng-coach mereka, melatih mereka. Ya, orang tua sebagai contoh moral bagi anak-anak, dan yang perlu dilatih kepada anak-anak adalah jangan lupa bahwa kita bisa seperti sekarang ini oleh karena pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Baik, Pendeta, sebelum kita tutup, boleh Pendeta doakan pemirsa yang ada di rumah? Ya, mari kita duduk dan berdoa. Terima kasih Tuhan, pelajaran yang sudah kami diskusikan bersama, walaupun banyak kesaksian-kesaksian yang kami sampaikan, itu mengingatkan kami bahwa keluarga adalah tempat berlatih bagi anak-anak. Orang tua adalah pelatih kami. Yang perlu diajarkan oleh orang tua kami adalah contoh hidup. Contoh hidup bagaimana mereka selalu mengandalkan Engkau sebagai Allah dan sebagai Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas pekabaran yang begitu baik ini. Pertemukan kami di waktu yang akan datang dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta. Puji Tuhan untuk diskusi Sekolah Sahabat pekan ini, dan kita akan berjumpa lagi pekan depan dengan topik yang berbeda dari Sekolah Sahabat. Tuhan Yesus memberkati.